Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Ibu Novia Angela dan teman-temanku sekalian. Hari ini saya akan mempresentasikan materi yang sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa, yaitu ragam bahasa Indonesia dan penggunaannya. Ragam bahasa seringkali kita berpikir bahasa Indonesia itu ya hanya begitu saja, satu bentuk untuk semua. Padahal, faktanya, bahasa kita sangat kaya dan fleksibel, tergantung siapa yang kita ajak bicara, medianya apa, dan situasi seperti apa. Sebelum itu, yuk kita bedah satu persatu terlebih dahulu. Bagian pertama, kita memasuki hakikat dan ragam media. Di sini kita akan melihat dasar ilmiah mengapa bahasa kita bisa memiliki banyak variasi dan serta bagaimana perkembangan sosial, media antar, dan hubungan antar pembicara melahirkan variasi bentuk bahasa Indonesia. Ragam bahasa memiliki dua perspektif yang berbeda. Menurut perspektif Beckham, variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda. Di sini menjelaskan bahwa variasi bahasa timbul secara alamiah akibat perbedaan topik pembicaraan, media penyampaian, serta relasi atau kedekatan sosial antara pembicara dengan mitra bicara. Menurut perspektif Minto Rahayu, ragam bahasa terjadi akibat wilayah dan latar penutur. Di sini menekankan pengaruh historis dan geografis. Meskipun beraneka ragam, semuanya tetaplah satu bahasa Indonesia karena memiliki kesamaan kaidah tata bunyi, pembentukan kata, dan tata krama umum. Ragam berdasarkan media. Di bagian ini peristiwa berbahasa dan saluran komunikasi. Media pengantar menentukan tingkat kecermatan struktur kalimat dan kebutuhan akan alat bantu non-kebebasan, yaitu ragam lisan dan ragam tulis. Ragam lisan dihasilkan oleh organ ucap, sangat dipengaruhi situasi, intonasi, gerak mimik wajah, dan berlangsung secara dinamis atau cepat. Ragam tulis memanfaatkan huruf atau tanda baca sebagai basis utama, menuntut ketataan gramatikal yang kaku, saksama, dan runtuh tanpa bantuan fisik. Di bagian ini, kita bisa tahu bagaimana media memengaruhi cara kita berbahasa. Secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu lisan dan tulis. Untuk ragam lisan, ciri utamanya adalah kita butuh orang kedua atau teman bicara langsung. Sifatnya itu secara spontan dan juga cepat. Menariknya, dalam ragam lisan, tata bahasa yang kaku itu nomor dua. Yang paling penting adalah intonasi, gerak tubuh, dan mimik wajah agar pesan tersampaikan. Contohnya, saat kita mengobrol santai atau saat komentator bola. Contohnya, saat kita mengobrol santai atau saat kita mengobrol santai atau saat komentator bola sedang menyiarkan pertandingan secara langsung. Nah, sebaliknya, ragam tulis menuntut kesempurnaan yang berbeda karena kita tidak bisa berhadapan langsung dengan pembaca. Kita tidak bisa dibantu oleh gestur tubuh atau intonasi suara. Oleh karena itu, aturan baku wajib dipenuhi dan harus menggunakan ejaan resmi PUEBI, struktur kalimat
SPOK harus eksplisit atau jelas, dan wajib menghindari unsur dialek kedaerahan agar tidak menimbulkan unsur salah paham bagi pembaca dari latar belakang yang berbeda. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu standarisasi pendidikan. Bahasa baku yang sering kita gunakan di kampus itu punya 4 karakteristik utama. Yang pertama, yang pertama itu mantap. Artinya tunduk pada aturan tetap. Contohnya, kata perajin, bukan pengrajin. Yang kedua itu dinamis. Adalah tidak kaku dan bisa menyesuaikan perkembangan zaman. Dan yang ketiga itu ada cendekia. Artinya mencerminkan jalan pikiran yang logis dan ilmiah. Dan yang keempat itu ada seragam, adalah sebagai pemersatu nasional agar kita semua punya standar yang sama. Nah, di sini bisa dilihat bahwa latar belakang pendidikan sangat mempengaruhi pilihan kata kita. Kelompok terpelajar cenderung menggunakan pelafalan dan ejaan yang presisi. Misalnya, menggunakan kata video atau film dibanding video atau film. Nih, atau kompleks dibanding kompleks. Di dunia perkuliahan, hal ini bukan soal gaya-gayaan, melainkan soal menjaga kestabilan akademis kita saat menulis laporan ilmiah atau berbicara dengan dosen. Untuk membedakan apakah bahasa kita termasuk standar, semi-standar, atau non-standar, ada 3 indikator gampang. Yang pertama itu kata sapaan dan ganti. Kalau kita chat dosen, pakai bapak atau ibu itu adalah standar. Kalau ke teman, pakai gue lo itu non-standar. Dan yang kedua, penggunaan imbuhan. Ragam standar menggunakan imbuhan utuh seperti membaca, bukan baca. Dan yang ketiga ada kelengkapan fungsi. Kalimat non-standar, kalimat non-standar sering memotong predikat demi kepraktisan karena situasinya sudah mendukung. Misalnya menjawab, mau kemana? Cukup dengan satu kata, pulang. Masuk ke bagian ketiga, yaitu laras bahasa berdasarkan topik. Di sini kita belajar menempatkan diri sesuai profesi atau bidang wacana. Lara, laras sastra itu subjektif, adjektif, laras sastra itu subjektif, estetik, dan penuh kiasan untuk menyentuh emosi. Laras hukum menggunakan kalimat yang panjang dan super detail agar tidak ada celah multitafsir. Sedangkan laras ilmiah wajib efektif dan objektif. Lalu, bagaimana dengan laras jurnalistik? Seperti yang ditunjukkan pada diagram presentase di slide, laras jurnalistik didominasi oleh bahasa yang padat dan ringkas itu sebesar 35%, serta bersifat objektif 30%. Tujuannya sederhana, agar informasi cepat dipahami oleh masyarakat luas tanpa memandang tingkat pendidikannya. Dan yang terakhir,
Bagian yang paling sering disalahpahami yaitu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Teman-teman, bahasa yang benar belum tentu baik loh, dan bahasa yang baik belum tentu benar. Mengapa? Karena bukan. Karena bahasa yang baik adalah bahasa yang sesuai dengan konteks situasi dan lawan bicara. Contohnya, saat kita menawar harga sayur di pasar menggunakan bahasa yang santai dan tidak baku adalah tindakan yang baik karena sesuai situasi. Sebaliknya, bahasa yang benar adalah bahasa yang patuh 100% pada aturan ejaan dan tata bahasa baku. Jadi, berbahasa baik dan benar berarti kita mampu menyelaraskan kapan harus menggunakan tata bahasa formal dan kapan harus menyesuaikan dengan situasi sosial. Demikian presentasi dari saya mengenai ragam bahasa Indonesia. Kesimpulannya adalah menguasai ragam bahasa membuat kita menjadi komunikator yang cerdas dan fleksibel baik di lingkungan akademik maupun di sosial. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.